Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1196. Tetapi semua kursi di meja kehormatan penuh. Akhirnya dia duduk bersama Sila. Sebelum jamuan makan, Tuan Mor berdiri dan mengucapkan beberapa kata terima kasih. Ketika pidatonya masuk ke bagian mengucapkan terima kasih kepada para tamu, Tuan Mor berkata, "Hari ini, saya sangat berterima kasih kepada Master Wade karena bersedia menghadiri pesta ulang tahun cucu saya, Jasmine." Begitu Tuan Mor mengucapkan kata-kata ini, Tuan muda ketiga dari keluarga Koch, yang duduk di kursi tamu, segera menjadi gelap. Apa-apaan ini? Apakah lelaki tua dari keluarga Mor ini begitu mengabaikan dirinya? Dia sudah datang jauh-jauh menghadiri pesta ulang tahun cucunya, dan dia tidak menempatkan dirinya di tempat pertama rasa terima kasih. Memikirkan hal ini, dia melirik Charlie di meja yang sama. Anak ini tampak biasa saja. Mengapa lelaki tua keluarga Mor begitu sopan padanya? Setelah terima kasih kepada Charlie, Tuan Mor berterima kasih kepada tuan muda ketiga dari keluarga Koch. Posisinya dirampok oleh pecundang tidak terkenal seperti Charlie. Tuan muda ketiga dari keluarga Koch sangat marah. Pada saat ini, Tuan Mor telah menyelesaikan pidatonya. Dia meminta Jasmine naik untuk berterima kasih pada hadirin. Jasmine yang menafsirkan, sama seperti Tuan Mor, pertama-tama berterima kasih kepada Charlie saat memulai ucapan terima kasih kepada seluruh tamu. Dia memandang Charlie dengan mata besar yang berbicara dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih Tuan Wade telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pesta ulang tahun saya. Saya sangat tersanjung." Setelah berterima kasih kepada Charlie, Jasmine berkata lagi, "Saya tidak hanya ingin berterima kasih kepada Tuan Wade, tetapi juga berterima kasih kepada semua teman yang hadir di sini hari ini. Terima kasih atas dukungan kalian semua." Setelah berbicara, Jasmine membungkuk kepada semua orang. Tuan muda ketiga dari keluarga Koch menjadi lebih marah. Tuan Mor menempatkan dirinya di peringkat kedua. Dia tetap berterima kasih dengan menyebutkan namanya. Tetapi Jasmine bahkan tidak menyebutkan namanya sama sekali. Dia benar-benar bingung pada Jasmine, yang benar-benar membuatnya marah. Pada saat ini, dia bertanya kepada Reben di dekatnya dengan suara rendah, "Dari mana asal Charlie itu?" Reben selalu tidak senang dengan Charlie, tapi dia tidak berani mengabaikannya. Pada saat ini, dia melihat tuan muda ketiga dari keluarga Koch tampaknya tidak puas dengan Charlie. Jadi dia mengikuti arus dan berkata, "Charlie ini adalah menantu yang terkenal di Aurus Hill. Dia juga seorang ahli Feng Shui yang relatif terkenal. Dia juga mahir dalam obat Tiongkok. Jadi orang-orang menemukan Master Wade." Setelah mendengar ini, tuan muda ketiga dari keluarga Koch tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. "Apa-apaan, Tuan Wade ini? Dia hanya tahu sedikit Feng Shui, tahu beberapa pengobatan Tiongkok, dan berani menyebut dirinya master. Jika orang-orang ini ada di Eastcliff, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin dibunuh." Reben buru-buru berkata, "Tuan muda ketiga benar. Aurus Hill adalah kota kecil. Meskipun kotanya kecil, banyak orang yang berpikiran kecil. Siapapun di sini akan berani menyebut dirinya naga asli." Menyebut dirinya naga asli. Tuan muda ketiga dari keluarga Koch bersinar dingin, mengangkat kelopak mata dan bertanya, "Apakah Charlie ini mengaku sebagai naga asli?" Reben berkata dengan suara rendah, "Saya tidak tahu apakah dia mengakui dirinya sendiri naga asli atau tidak. Tapi semua orang menyebutnya sebagai naga sejati di dunia." Tuan muda ketiga dari keluarga Koch mencibir, "Dia naga asli di dunia. Saya, Dylan, juga naga. Saya naga keluarga Koch di Eastcliff. Saya ingin melihat siapa naga asli dunia hari ini." Reben langsung menyanjungnya. "Jika Charlie dibandingkan Anda, tentu saja dia lebih rendah. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Anda." "Benar." Tuan muda ketiga dari keluarga Koch, dengan lubang hidungnya menghadap ke langit, melirik Charlie, dan mencibir di dalam hatinya. "Pecundang bau dari kota kecil beraninya mencuri perhatian saya. Saya ingin bajingan tua di Aurus Hill, Tuan Mor, mengetahui siapa yang pantas disebut naga sejati di dunia." Bab 1197.
Dylan ingin menantang Charlie di depan umum. Dia bertanya langsung dari kursi tamu. Tuan Wade, saya mendengar bahwa Anda memiliki julukan naga sejati di dunia. Apakah itu benar? Charlie ringan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Yang disebut naga asli di dunia hanyalah nama panggilan yang diberikan oleh beberapa teman dekat saja. Dylan mencibir dan berkata dengan sedikit sarkasme. Tuan Wade, saya sangat penasaran. Apa hadiah ulang tahun yang Anda siapkan untuk Nona Jasmine hari ini? Naga asli seperti Anda pasti tidak memberikan hadiah yang biasa-biasa saja, bukan? Charlie berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, saya tidak tahu Nona Jasmine akan mengadakan pesta ulang hari tahun ini. Setelah tahu, saya buru-buru menyiapkan hadiah kecil, hanya untuk mengungkapkan perasaanku. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan hadiah Anda Tuan Koch. Semakin sederhana Charlie, semakin Dylan ingin memamerkan wajahnya di depan umum. Jadi dia terus menyerang Charlie dan bertanya, mengapa Tuan Wade begitu rendah hati? Saya hanya ingin tahu hadiah apa yang telah Anda siapkan. Anda bisa memberitahu semua orang atau menunjukkannya kepada mereka, bukan? Dylan berkata lagi, ngomong-ngomong, karena Tuan Wade adalah seorang ahli Feng Shui, saya coba tebak. Apakah hadiah yang Tuan Wade siapkan untuk Nona Jasmine adalah kertas jimat atau jimat yang kamu sucikan? Charlie tersenyum ringan. Tuan Koch sangat pintar. Tebakanmu mendekat. Ketika Dylan mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, ada seorang pelayan di keluarga kami yang membuat komoditas kecil di pasar Yiwu. Saya mendengarnya. Harga grosir jimat di pasar komoditas kecil di pasar Yiwu harganya hanya beberapa sen. Saya tidak tahu berapa harga grosir jimat Tuan Wade. Jika harganya lebih mahal, saya bisa memperkenalkan pelayan ini kepada Anda dan memberikan sumber barang yang lebih murah. Reben tersenyum ketika mendengarnya, dan ayah Tyler tidak bisa menahan tawa. Tetapi ekspresi orang lain di atas meja agak jelek. Bagaimanapun, Charlie selalu dihormati oleh semua orang. Di mata semua orang, apakah dia Tuan Wade atau Tuan Muda Wade, dia adalah keberadaan yang tak tertandingi bagi orang biasa. Sekarang Dylan ini berani melawan Charlie saat dia datang ke sini, membuat semua orang merasa sedikit tidak nyaman. Isaac hampir tanpa sadar ingin menamparkan Dylan secara langsung. Seekor anjing yang tidak tahu harus berbuat apa, yang berani berlaga dengan tuan mudanya. Dylan ini benar-benar buta, tetapi setelah melahirkan dengan hati-hati, dia menahan keinginan itu. Sangat mudah untuk menghajar Dylan. Tapi jika menghajar Dylan di tempat, kemungkinan besar identitas Charlie akan terkuak. Charlie penuh senyum saat ini. Dia tidak memandang Dylan sama sekali. Jika Dylan sedikit lebih bijaksana dan mengurus urusannya sendiri, dia mungkin akan membiarkannya berlaga di sini. Tapi orang ini benar-benar menyinggung dan menantangnya secara membabi buta. Jadi dia harus menunjukkan warnanya. Charlie berdiameter diam-diam Isaac untuk mengeluarkan ponselnya dan merekam video secara diam-diam. Dia melihat Dylan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Koch benar-benar seorang pria. Saya benar-benar kagum dengan betapa Anda bermurah hati. Mendengar Charlie memuji dirinya sendiri, senyum Dylan semakin kuat. Dia mengira Charlie yang mengaku kalah. Tanpa diduga, Charlie segera bertanya, Tuan Koch baru saja mengatakan bahwa kalung yang Anda berikan bernilai 20 juta dolar AS. Apakah itu benar? Dylan berkata dengan arogan dan dingin. Keluarga Koch saya ada di East Cliff adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Sebuah kalung dengan harga hanya 20 juta dolar AS tidak sebanding dengan gambaran saya. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu Tuan Koch, coba tebak. Berapa nilai hadiah yang saya berikan kepada Nona Mor? Dylan mencibir. Meskipun saya belum melihat apa yang Anda berikan, saya kira itu tidak akan pernah melebihi 10.000 yuan. Bab 1198. Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Koch, sejujurnya, hadiah yang saya berikan tidak hanya melebihi 10.000 yuan, tetapi bahkan jauh lebih mahal daripada kalung Anda. Ketika Dylan mendengar ini, dia langsung marah. Dari mana asalmu? Beraninya kamu sombong di depanku. Charlie tersenyum dan bertanya, jika hadiah yang saya berikan benar-benar lebih mahal daripada kalung Anda, apa yang akan Anda lakukan? Dylan memancarkan dingin.
Ada begitu banyak orang yang hadir di sini. Mereka akan menyaksikan. Jika hadiah yang Anda berikan benar-benar lebih mahal daripada kalung yang saya berikan, saya akan memakan kalung ini di tempat. Charlie memutar tangannya berkali-kali dan berkata sambil tersenyum. Bagus, kalau begitu kita sepakat. Dylan mengerutkan kening dan berkata, Tuan Wade, jika hadiah yang Anda berikan tidak semahal hadiah saya, apa yang akan Anda lakukan? Charlie tersenyum dan berkata, jika harganya tidak semahal hadiah Anda, saya akan makan satu set peralatan makan di depanku. Ketika Dylan mendengarnya, dia tertawa dan berkata, set meja ini terbuat dari porselen. Bagaimana Anda bisa membandingkannya? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Jika aku benar-benar kalah, bahkan peralatan makan ini bisa hancur, dan aku akan memakan semuanya. Jasmine membujuk Charlie. Tuan Wade, mengapa Anda meladeninya? Bahkan jika Anda hanya memberi saya selembar kertas, di mata saya, itu bernilai $1.000. Charlie sedikit tersenyum. Nona Moore, jangan khawatir. Saya, Charlie, selalu percaya diri dalam melakukan sesuatu. Dylan merasa kesal ketika Jasmine begitu membela Charlie. Setelah itu, dia memukul meja, berdiri dan mengepalkan tangan. Oke. Tuan Wade benar-benar memiliki sikap seorang tuan. Ada begitu banyak orang yang hadir hari ini, jadi kami akan meminta kalian menjadi saksi. Jika hadiah yang Tuan Wade berikan pada Nona Moore benar-benar lebih mahal dari hadiah saya akan menelan kalung rubi yang saya berikan itu. Tetapi jika hadiah Tuan Wade tidak semahal hadiah yang saya berikan, dia akan menelan set peralatan makan porselen ini. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, Nona Moore, tolong tunjukkan hadiah yang saya berikan. Jasmine sedikit khawatir, dan mengeluarkan kotak hadiah kecil yang diberikan Charlie padanya. Dia belum membuka kotak hadiahnya, jadi dia tidak tahu apa isinya. Charlie meminta maaf kepada Jasmine. Nona Jasmine, saya minta maaf memintamu membuka hadiah yang saya berikan secara langsung di hadapan semua orang. Jasmine berkata dengan cepat dan penuh hormat. Tuan Wade, Anda terlalu sopan. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu tolong Nona Moore, buka kotak hadiahnya. Ketika Dylan melihat kotak hadiah di tangan Jasmine, kotak itu tidak sekecil cincin. Jadi dia mencibir dan berkata, ukurannya sangat kecil. Bahkan jika ada berlian di dalamnya, harganya tidak akan semahal rubi saya. Charlie tersenyum dan berkata, berlian hanyalah elemen karbon. Di mata saya, tidak ada perbedaan mendasar antara berlian dan sepotong batu bara. Jadi mengapa saya memberikan hadiah murahan seperti itu kepada Nona Jasmine? Ketika Dylan mendengar kata-kata Charlie, dia langsung kesal. Anak ini, Charlie, jelas memarahi dirinya sendiri dengan menyebut hadiahnya murahan. Jadi dia merasa dingin. Jangan kasar di sini. Biarkan semua orang melihat hadiahmu. Saya benar-benar tidak percaya. Isi di dalam kotak sekecil itu bisa lebih dari rubi senilai $20 juta AS. Jika lebih murah, Anda akan segera makan set peralatan makan porselen ini. Bab 1199. Pada saat ini, sebagian besar orang hadir berkeringat dingin untuk Charlie. Meskipun semua orang tahu bahwa Charlie sangat kuat, dan bahkan memiliki pencapaian besar dalam metafisika, mereka benar-benar tidak percaya Charlie dapat dibandingkan dengan Dylan dalam hal kekayaan. Kekuatan keluarga Koch jauh lebih kuat daripada keluarga di wilayah selatan. Dari perspektif skala aset, Dylan datang ke Aurus Hill, bagai burung raptor yang tersebar di sungai. Karena di Aurus Hill, tidak ada yang bisa menandingi Dylan. Bahkan di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang bisa menandinginya. Apalagi kalung rubi seharga $20 juta ini hampir menjadi yang terbaik di antara kalung rubi. Bahkan berlian seukuran telur mungkin tidak bisa menyainginya. Jadi semua orang berspekulasi, apa sebenarnya yang ada di dalam kotak kecil yang Charlie berikan pada Jasmine ini. Sehingga Charlie begitu yakin bahwa itu akan lebih mahal dari $20 juta AS. Jasmine dengan hati-hati membuka kotak hadiah. Ketika kotak hadiah persegi kecil di dalamnya terbuka, semua orang yang hadir menjadi lebih khawatir. Kotak hadiah semacam ini tidak terlihat seperti barang mewah. Karena barang bagus tidak mungkin menggunakan kotak murah ini.
Hadiah elegan akan menggunakan kotak elegan. Kotak Charlie tampak seperti dibeli dari toko souvenir. Nilainya paling banyak beberapa ratus yuan. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa Charlie telah kalah. Setelah melihat kotak hadiah ini, Dylan juga tertawa dengan jijik. Tuan Wade, apakah terlalu murah untuk memasukkan sesuatu yang bernilai lebih dari 20 juta dolar AS ke dalam kotak yang rusak seperti itu? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Nilai suatu barang tidak ditentukan oleh kemasannya. Jadi meskipun tuan muda coach berpakaian bagus, nilainya mungkin tidak lebih tinggi dari orang biasa. Dylan tampil dingin dan bertanya, "Apa maksudmu? Apa maksudmu? Nilaiku tidak melebihi milikmu." Charlie sedikit tersenyum. "Itu hanya analogi. Jika Anda benar-benar berpikir begitu, saya tidak bisa melarangnya." Mengatakan itu, Charlie merentangkan tangannya tanpa daya. Wajahnya penuh percaya diri. Dylan sangat marah, tetapi dia tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia berkata dengan dingin, "Biarkan semua orang tahu. Aku masih menunggu. Ingin melihat kamu memakan peralatan makan ini." Jasmine menatap Charlie dengan ekspresi khawatir. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus membuka kotak hadiah atau tidak. Charlie memberikan ekspresi meyakinkan dan tersenyum ringan. "Nona Jasmine, karena Tuan Coach sangat ingin melihat apa yang ada di dalamnya, silakan buka dan biarkan dia melihatnya." Jasmine mengangguk dan dengan lembut membuka penutup atas kotak hadiah. Ketika dia membukanya, aroma aneh langsung berhembus dari kotak hadiah. Tuan Mor, yang duduk di sebelah Jasmine, mencium bau ini. Seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Dia terlalu akrab dengan rasanya. Dia tahu itu adalah pil peremajaan ajaib yang membuatnya setidaknya 20 tahun lebih muda. Pada saat ini, beberapa orang di meja lain juga berseru, "Ya Tuhan, ini benar-benar pil peremajaan." Tulisan tangan Tuan Wade benar-benar terlalu besar. "Ulang tahun Nona Jasmine. Dia benar-benar memberikan pil peremajaan. Aku sangat iri pada Nona Jasmine. Sangat disukai oleh Tuan Wade." Banyak orang yang datang ke pesta ulang tahun Jasmine hari ini juga hadir di pesta ulang tahun Tuan Mor. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri pemandangan ajaib yang terjadi ketika Tuan Mor menelan pil peremajaan. Pada saat itu, semua orang sangat menginginkan pil peremajaan. Tidak ada keraguan bahwa semua yang hadir di sini adalah orang kaya. Sekalipun kekayaannya tidak sebesar keluarga Koch, setidaknya mereka masih memiliki kekayaan dan kekayaan seumur hidup. Bab 1200. Bahkan Travis Lane di meja yang sama tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Dia adalah orang terkaya di Lancaster. Dalam hal kekayaan, dia tidak jauh lebih buruk daripada keluarga Mor. Dan dia juga telah memasuki usia tua. Dia dapat merasakan kondisi tubuhnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Kondisinya tidak dapat diubah. Tidak peduli berapa banyak uang yang telah dihabiskan. Jadi dia bermimpi bisa memiliki kesempatan untuk memiliki pil peremajaan. Bahkan jika dia diminta mengeluarkan 1/10 hartanya, dia tidak akan menyesalinya. Karena dia tahu bahwa, selain pil peremajaan, bahkan jika dia menghabiskan miliaran RMB, dia tidak akan dapat membeli kembali 20 tahun masa mudanya. Raja judi Macau Stanley Ho benar-benar pria super kaya yang sangat kaya. Tetapi saat dia berusia 90-an, dia tidak memiliki cara untuk membeli kembali masa mudanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghabiskan ratusan juta di rumah sakit setiap tahun, agar rumah sakit menyelamatkan hidupnya. Namun, waktu yang dibeli dari rumah sakit hanya dapat menunda kematian. Bisa hidup 2 tahun atau 3 tahun lagi, atau bahkan 5 tahun lagi. Lalu bagaimana? 5 tahun yang dia habiskan miliaran untuk membeli kembali masa hidupnya. Itu tidak bisa mengubah keadaan keinginannya. Jika itu bisa membuat tubuhnya mundur dan kembali ke keadaan yang lebih muda dalam 5 tahun atau bahkan lebih lama, menghabiskan miliaran, bahkan 10 miliar itu setara dengannya. Pada saat ini, apa yang dia lihat bukanlah uang lagi, tetapi hal-hal lain yang lebih penting daripada uang, seperti waktu, usia muda, kesehatan, dan harapan hidup. Jadi bagi mereka, tidak ada yang membuat mereka lebih terpesona daripada pil peremajaan.
Sangat jarang ada orang yang nafasnya dapat memulihkan kesehatannya dan memperpanjang umurnya pada saat yang bersamaan. Apalagi Jasmine sendiri sedang menatap pil peremajaan ini. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengucapkan kata pun. Dia tidak menyangka Charlie akan memberikan dirinya hadiah yang begitu berharga. Di matanya, nilai pil peremajaan ini bernilai 10 kali, 20 kali, atau bahkan ratusan kali lipat dari kalung ruby Dylan. Mata Jasmine langsung kabur oleh air mata. Dia menatap Charlie dengan mata penuh kasih sayang, dan berkata dengan suara tercekik, "Tuan Wade, beraninya saya menerima hadiah yang begitu berharga darimu." Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya memberikannya kepada Anda. Anda akan berterima kasih." "Mengapa kamu tidak berani?" Tuan Moore di samping sangat bersemangat hingga dia hampir pingsan. Setelah mengikuti pil peremajaan, dia memiliki keinginan yang lebih kuat untuk mendapatkan pil peremajaan lagi. Setelah Anda memiliki sesuatu, Anda akan mengetahui betapa menakjubkannya itu. Setelah meminum pil peremajaan, Tuan Moore merasa bahwa seluruh tubuhnya telah kembali muda. Sejak itu, dia telah menikmati rasa magis yang dibawa oleh tubuhnya saat berusia 20 tahun lebih muda, dan pada saat yang sama menantikan kesempatan untuk lebih meningkatkan tubuhnya lebih muda lagi. Pada saat yang sama, dia juga khawatir jika 20 tahun telah berlalu dan dia berubah menjadi orang tua yang bernafas. Apakah dia masih bisa mendapatkan pil peremajaan lagi dari Tuan Wade? Bagaimanapun, ini adalah 20 tahun. Akan banyak yang akan tergila-gila pada pil itu. Dan sekarang, Tuan Wade benar-benar memberikan pil peremajaan lagi ke cucunya. Jika dia lebih memerhatikan cucu kecilnya, mungkin dia akan bersedia memberikan pil peremajaan ini kepada dirinya sendiri. Dylan melihat semua orang dikejutkan oleh pil abu-abu itu. Ini membuatnya sangat tidak senang. Jadi dia memancarkan kebencian dan mencibir. "Hei orang bermarga Wade, dari mana kamu mendapatkan pil kuat itu? Beraninya kamu mengatakan itu lebih mahal daripada kalung rubiku." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.